hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat terkasih sejengkal siar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Rasul apa? Gara-gara kecintaanmu, senengmu kepada surat Qul Huwallahu Ahad, maka surat itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. WhatsApp. Ya. Berikut ini ada penanya dari sebut saja hamba Allah yang sadar. Assalamualaikum Mas Igun dan Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat. Semoga sore ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya. Mau tanya Pak Ustaz, gimana caranya menahan hawa amarah? Dan makasih waktunya, selamat sore, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, hamba Allah, terima kasih. Memang menundukkan hawa nafsu itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Betul sekali. Tapi kesabaran itu memang insya Allah pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yuwaffas shobiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu nanti di akhirat, kata Allah, itu akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Tidak terbatas ini artinya kita tidak bisa menentukan, tidak bisa menyebut berapa pahalanya. Tetapi memang kata Allah, pahalanya itu tidak terbatas. Maka sabar ini memang luar biasa. Luar biasa. Maka dalam surat Ali Imran itu juga dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya. Bersegeralah kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Belitang saja ini luar biasa luasnya Mas Igun ya. Di BK10 ini sudah ada Sido Gede, ada Sido Anu, ada Tegal Rejo, belum Pujo Rahayu dan lain sebagainya. Itu baru Belitang saja. Kata Allah, surga itu seluas langit dan bumi. Nah, dalam ayat selanjutnya dikatakan wal kadhiminal ghaid. Orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah dan surganya Allah itu adalah orang yang mampu menahan nafsu, menahan hawa amarahnya. Bisa menahan amarahnya. Nah, ini jelas kadang-kadang orang itu menahan rasa marahnya itu kadang-kadang kalau dia mingkem ya, itu gigi bisa gemeretuk. Ini salah satu tipnya ketika kita diuji dengan kemarahan itu ya, atau yang kita benci, maka yang pertama adalah kita ucapkan dengan istighfar, astagfirullah, kayak gitu kan. Kemudian yang kalau sudah istighfar astagfirullah atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin masih belum reda juga, maka ambil air wudhu. Ya, segera dengan berwudu, basuh muka kita ya, berwudu seperti biasa, terus itu berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu ya. Kemudian kalau belum reda juga hawa amarah tadi, ini terutama biasanya di dalam rumah tangga Bang Igun ya, dan para sahabat terkasih sejangkau siar. Itu kalau biasanya suami marah dengan istri marah dengan suami. Kalau dua-duanya itu sama-sama bereaksi, artinya sama-sama marah, ya. Sampean itu nikah dengan saya sudah berapa tahun? Kita ndak ada yang nyantol yang nyantol kok cuma jam dinding misalnya di rumah. Lihat tetangga itu. Itu kalau suami dikasih gitu kan, amarahnya langsung memuncak, Bang Igun ya. Maka yang paling utama itu, cara yang paling utama adalah dengan istighfar, astagfirullah. Diam aja, ya, menang wahai gitu. Ya, kalau diladenin jelas tentu akan pecah. Maka rata-rata dalam rumah tangga itu terjadi perceraian gara-gara salah satunya adalah tidak bisa menahan amarah. Padahal di dalam Al-Quran tadi disebutkan oleh Allah wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Orang yang mendapatkan jaminan ampunan Allah, segala dosa-dosanya itu diampuni, kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ya. Kemudian orang yang memaafkan kesalahan orang lain.
Itu yang paling penting ya. Hamba Allah, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Karena hal yang paling melatar belakangi ketika Mm-mm. kita marah adalah Ya, lapar itu sendiri. Karena puasa itu memang rentan sekali ya. dengan emosi yang meledak-ledak, Mm-mm. terus marah yang tidak bisa dikendalikan gitu, Ya. Ustaz. Ya itu tadi, kalau masih dibawa sholat masih belum reda, enak Hmm, aja dibawain tidur gitu nggak kan. tidur. Kalaupun dalam rumah tangga ya, itu kalau di rumah itu suasananya panas atau pengen hawanya marah, itu keluar dari rumah ke masjid atau kemana, nanti jarak berapa menit itu, kalau sudah reda, hati pikiran sudah mulai tenang, baru masuk, itu sudah beda, Itu salah satu cara salah satu ya. cara. Hmm, Kemudian yang paling penting itu tadi, diem aja dulu. diam saja. Diam itu salah satu menahan tip amarah kita, supaya apa, tidak keluar dari mulut kita itu perkataan Sebuah yang tidak, ucapan. ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi marah, ku cerai kamu. Ya. Bisa saja, Ya bisa itu saja seperti itu. Ustaz, ya. Rata-rata orang itu mengeluarkan kata cerai ataupun talak ketika orang itu lagi marah. Lagi marah, Itu lagi seperti itu. diliputi dengan emosi yang sangat Emosi tinggi. yang sangat tinggi. Maka setelah marahnya itu reda, gilanya itu reda. Ya. Orang dikatakan al-ghadabu jununun. Orang yang lagi marah itu adalah orang yang gila gitu Orang loh. yang gila. Hilang lagi hilang akalnya. Tapi nanti ketika sudah reda, dia maka akan menyesal. Lagi pas marah, pintu kadang-kadang ditendang, ditonjok, jebol tuh Bang Igun ya. Tapi ketika sudah amarah reda, ya Allah, iki pintu gitu lah, dan apa neng tukang itu ya 1 juta ini mana ada, nggak ada duit. Dan baru menyesal kan, kadang-kadang seperti itu ya. Ada ungkapan bijak yang mengatakan Mm-mm. perang yang paling besar itu bukanlah perang Badar, bukanlah Mm-mm. perang ketika kita membela harga diri kita, tetapi perang yang paling besar ada perang menahan hawa nafsu. Apa Mm-mm. itu hawa nafsu? Salah satu diantaranya adalah menahan amarah itu tadi Iya, saja. di dalam hadis qudsi juga dikatakan ya, fa in sabahu ahadun au qatalahu falyakul inni umrun shaim. Jadi ketika lagi puasa kita itu dicaci maki atau dihina atau dipojokkan, maka jawaban yang paling utama, ini shaimun. Saya lagi berpuasa, maka sabarlah hatiku, kayak gitu. Itu salah satu caranya seperti itu. Apakah niat itu sendiri juga bisa melatar belakangi apabila kita marah, Ustaz? Niat. Niat misalnya kita sebenarnya niatnya tuh memang mau berpuasa, tetapi antara iya atau tidak gitu loh, Ustaz. Ya, karena niat ini, Bang Igun dan para pendengar Radio Maspiro FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu berniat ya di awal, sebelum bahkan sudah sholat taraweh, atau mungkin ketika sahur kita berniat, itu seluruh tubuh kita, seluruh anggota pikiran kita, bahkan hormon yang lain itu sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikontak, dikode jadi satu. Jadi hari ini engkau, wahai perutku, wahai otakku, wahai seluruh pencernaanku, kamu sekarang hari ini kau ajak puasa. Maka itu dikondisikan sedemikian rupa. Maka otomatis seluruhnya itu akan ikut berpuasa. Itulah makanya fungsinya niat itu seperti itu, Bang Igun. Jadi memang untuk menguatkan. Jadi kalau niatnya tidak kuat, jelas leleh. Ada di tawaran es krim, dia lah sudah buka itu, dia akan pecah puasanya kan. Iya, betul sekali. Baik, sahabat terkasih, kembali kami sampaikan kepada sahabat terkasih, apabila mungkin ada permasalahan yang akan ditanyakan, Ya, silakan bisa hubungi. melalui layanan telepon juga, Bang Igun ya. Kita terima satu penelpon pertama, Ustaz. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa Bapak? Bapak Rianto, Rian Bandung. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat lail. Sholat tarawih, Ustaz. Oh, sholat tarawih. Bisa diulangi Bapak karena suaranya kurang begitu bagus. Ya.
Ya, doa kamilin. Diganti dengan doa yang lain maksudnya gitu Pak ya. Oh ya. Mm. Ya, ya. Mm. Ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz untuk menjawab Ya, pertanyaan terima dari kasih Bapak Bapak. Arianto. Ya, pertanyaan yang pertama dan kedua ya. Yang kedua ini saya jawab dulu. Jadi kalau ketika sholat itu misalnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, dia baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ketika ruku sujud bangun rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca qul huwallahu ahad lagi. Boleh enggak? Boleh. Ya, boleh. Jadi di zaman baginda Rasul itu ada seorang sahabat itu senang sekali dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Jadi rakaat pertama dia baca Qul Huwallahu Ahad, tapi rakaat kedua dia baca yang lain. Itu setiap sholat dia jamaah itu dibaca itu. Nah, yang kawannya yang jadi imam, yang jadi makmum itu protes. Maka diadukan oleh ke baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini si Fulan ini senangannya yang setiap rakaat pertama yang dibaca adalah Qul Huwallahu Ahad. Kayak nggak ada surat yang lain gitu. Terus ditanya oleh baginda Rasul, lima fa'alta hadza. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu baca surat Qul Huwallahu. Dia baca fa inni uhibbuha. Ya Rasul, saya ini senang sekali membaca Qul Huwallahu Ahad. Ya. Maka hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terkasih yang kausiar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul apa? Gara-gara kecintaanmu, senengmu kepada surat Qul Huwallahu Ahad, maka surat itulah yang akan memasukkanmu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Artinya apa? Jadi jangan sampai dicela ketika seorang imam dia membaca Qul Huwallahu Ahad. Karena itu surat favorit di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Selain itu juga ternyata kandungannya luar biasa. Artinya ketika kita kaji surat Qul Huwallahu Ahad ini, dia menceritakan, membeberkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan, katakanlah bahwasanya Tuhan itu adalah satu. Jadi tidak ada yang lain gitu. Walaupun artinya itu berbeda ya, Saudara. Yang mana? Artinya al-ikhlas itu bisa diartikan kita harus ikhlas kepada Ya. diri kita, bahwasanya Allah itu adalah Maha Esa. Ya. Al-ikhlas itu artinya memang kita wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Artinya mukhlisin itu kita tidak disuruh oleh Allah, tidak diperintahkan oleh Allah kepada Allah untuk beribadah kecuali dengan benar-benar mukhlis. Artinya ikhlas. Ikhlas itu hanya mengharap kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi pertanyaannya, setelah sholat tarawih itu yang dibaca adalah surat doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muaddin ya wa 'ala shalawati muhafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa li'afika rajin sampai terakhir. Nah, kalau seorang imam itu tidak hafal doa kamilin, boleh baca doa yang lain. Misalnya Allahumma barik lana fi layali min syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di malam-malam bulan suci Ramadan. Ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Boleh. Kalau ndak hafal doa itu gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga boleh. Ya, bisa ya. Boleh. Jadi tidak ada larangan diganti dengan doa yang lain. Kalau ndak hafal mau gimana gitu kan? Itu.
Jadi itu Pak Rianto dan sahabat pendengar Radio Mas Pero, sahabat terkasih sejangkau siar dimanapun saja Anda berada. Em, Kalaupun ada yang lain, Bang Igun Ya silakan yang ikut bergabung. untuk sahabat terasi yang masih ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan ibadah di bulan suci Ramadan atau mungkin bisa di luar tema ya Ustaz ya. Ya, boleh. Tidak berkenaan Di Ramadan juga boleh. Curhat masalah rumah tangga juga boleh. Igun ya. Atau masalah rezeki juga boleh. Iya. Mm. Nah, silakan hubungi kami di pesawat telepon kami 0852 1163 5353. Boleh juga bisa melalui layanan WhatsApp di nomor yang sama di 0852.